Ketika dunia sibuk memperhatikan perang antara Rusia dan Ukraina, ada persaingan sengit lain yang diam-diam menggelora di Asia. Di daratan Himalaya yang berselimut salju, lebih dari 100.000 tentara dari kedua negara telah ditempatkan, saling berhadapan dalam ketegangan yang setiap saat bisa meledak menjadi konflik berskala besar. Bentrokan di Lembah Galwan pada tahun 2020 yang menewaskan 20 tentara India hanyalah salah satu dari sekian banyak insiden yang menunjukkan betapa rapuhnya situasi ini. Namun, ketegangan ini tidak hanya terjadi di darat. Di lautan, persaingan semakin memanas. Samudra Hindia yang selama ini dianggap sebagai halaman belakang India, kini mulai dipenuhi oleh kehadiran Cina yang semakin agresif. Beijing telah membangun pangkalan militer di berbagai titik strategis, termasuk di Pakistan, Sri Lanka, dan Djibouti, dalam upaya untuk mengamankan jalur perdagangan utamanya dan memperluas pengaruhnya di kawasan. India tidak tinggal diam. New Delhi diam-diam sedang membangun senjata baru yang akan mengubah dinamika persaingan ini. Sebuah pangkalan kapal selam nuklir canggih yang disebut INS Varsha. Dengan nilai investasi mencapai $6 miliar, pangkalan ini dirancang untuk menjadi benteng pertahanan bawah laut India, tempat berlabuhnya kapal selam nuklir strategis yang bisa beroperasi dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Tapi pertanyaannya, mengapa India rela menggelontorkan dana sebesar itu hanya untuk satu pangkalan? Apakah ini benar-benar strategi pertahanan atau justru persiapan untuk sesuatu yang lebih besar? Seberapa besar ancaman Cina terhadap India? Dan yang lebih penting, apakah langkah ini akan menjaga stabilitas kawasan atau justru mempercepat pecahnya perang? Untuk menemukan jawabannya, tonton terus video ini sampai habis. India dan China adalah dua peradaban besar yang telah berdampingan selama ribuan tahun, berbagi sejarah panjang dalam perdagangan, budaya, dan hubungan diplomatik. Namun, di balik interaksi yang tampak harmonis itu, terdapat ketegangan laten yang terus membara. Jika kita menelusuri sejarahnya, hubungan kedua negara ini lebih sering diwarnai oleh persaingan dan konflik dibandingkan kerjasama yang berkelanjutan. Ketegangan modern antara India dan Cina berakar pada sengketa perbatasan yang telah berlangsung sejak berakhirnya era kolonial. Puncaknya terjadi pada tahun 1962 ketika kedua negara terlibat dalam perang singkat tetapi brutal di wilayah Himalaya. Dalam konflik tersebut, Cina dengan cepat menguasai Aksai Chin, sebuah wilayah yang juga diklaim oleh India sebagai bagian dari Ladakh. Kekalahan ini merupakan pukulan besar bagi India, yang saat itu masih dalam tahap awal membangun militernya. Bagi Cina, kemenangan ini memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan. Namun, bagi India, perang tersebut meninggalkan luka mendalam dan menjadi salah satu pemicu utama modernisasi militernya. Sejak saat itu, meskipun tidak ada perang besar yang kembali pecah, kedua negara terus terlibat dalam berbagai konfrontasi kecil di sepanjang garis kontrol aktual, perbatasan de facto yang tidak memiliki demarkasi jelas di lapangan. Salah satu insiden paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir terjadi pada Juni 2020 di Lembah Galwan. Bentrokan ini menjadi pengingat bahwa meskipun kedua negara telah memasuki era modern, perselisihan mereka tetap bisa meledak menjadi konflik yang brutal. Tanpa satupun tembakan dilepaskan, pasukan dari kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit menggunakan tangan kosong, batu, dan tongkat berduri. Sebanyak 20 tentara India gugur dalam peristiwa ini, sementara jumlah korban di pihak Cina masih menjadi misteri karena Beijing enggan mengungkap angka resminya. Hand-to-hand combat in a clash at the border in 2020. Dampak dari bentrokan ini jauh lebih besar dari sekadar jumlah korban. India langsung merespons dengan memperkuat infrastrukturnya di wilayah perbatasan, meningkatkan jumlah pasukan,
serta mempercepat pengadaan senjata dan teknologi militer canggih. Di sisi lain, China juga terus memperluas keberadaan militernya di Himalaya, membangun pangkalan baru, jalan, dan fasilitas logistik untuk memastikan keunggulan strategisnya di kawasan tersebut. Namun, konflik antara kedua negara ini tidak hanya terbatas pada daratan tinggi Himalaya. Persaingan mereka kini telah meluas ke Samudra Hindia, di mana India merasa semakin terancam oleh ekspansi maritim China. Beijing telah secara aktif membangun pangkalan angkatan laut di berbagai lokasi strategis, memperkuat armadanya, serta menjalin kemitraan dengan negara-negara di sekitar Samudra Hindia. India menyadari bahwa ancaman dari China tidak bisa dihadapi hanya dengan memperkuat pertahanan di darat. Untuk mengimbangi dominasi China di kawasan maritim, India mulai mengambil langkah besar, salah satunya dengan membangun INS Varsha, pangkalan kapal selam nuklir yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuatan di perairan Asia. Bisa dibilang, persaingan antara India dan China bukan hanya sekadar konflik perbatasan, tetapi pertarungan panjang untuk menentukan siapa yang akan menjadi kekuatan utama di kawasan Asia. Dan jika melihat perkembangan yang ada, tampaknya konflik ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Kenapa Samudra Hindia jadi medan pertempuran baru? Jika berbicara tentang kekuatan militer China, kebanyakan orang mungkin hanya berpikir tentang angkatan daratnya yang besar atau pangkalan militernya di Laut Cina Selatan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. China sangat bergantung pada Samudra Hindia untuk kelangsungan ekonominya. Sekitar 60% perdagangan China melewati Selat Malaka, jalur sempit di antara Malaysia dan Indonesia. Yang lebih penting lagi, 70% impor minyak dan gas alam cair China juga melalui jalur ini. Bayangkan jika suatu hari jalur ini diblokir oleh musuh. China bisa mengalami kelumpuhan ekonomi dalam hitungan minggu. Inilah yang disebut sebagai dilema Malaka, yaitu ketakutan terbesar China bahwa jalur perdagangannya bisa dengan mudah diputus oleh musuh. Dan India sangat menyadari kelemahan ini. Bagi India sendiri, Samudra Hindia adalah wilayah yang sangat vital. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 7.500 km dengan berbagai pelabuhan utama yang menjadi jalur perdagangan internasional. Jika India bisa mempertahankan keunggulan maritimnya, maka mereka bisa mengontrol jalur perdagangan China dan memastikan keamanan wilayahnya sendiri. Karena itulah, India memutuskan untuk membangun INS Varsha, sebuah pangkalan kapal selam nuklir rahasia yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi maritim China. Pangkalan ini dirancang untuk menjadi rumah bagi armada kapal selam nuklir dan kapal perang terbaru Angkatan Laut India. Dengan lokasi strategis sekitar 50 km dari Visakhapatnam, INS Varsha menawarkan keuntungan geografis yang signifikan. Pembangunan INS Varsha dimulai pada tahun 2018 dan meskipun awalnya diharapkan siap beroperasi penuh pada tahun 2025 atau 2026, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa fasilitas ini diperkirakan akan menjadi operasional dalam 2 tahun ke depan. Dengan INS Varsha, India mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan maritimnya dan menegaskan kehadirannya di perairan regional. Pangkalan ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas militer India, tetapi juga mengirimkan pesan tegas tentang komitmennya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. China tentu tidak akan tinggal diam melihat India memperkuat pertahanannya dengan INS Varsha. Sebagai kekuatan maritim yang tengah berkembang pesat, Beijing kemungkinan besar menganggap langkah India ini sebagai tantangan langsung terhadap dominasinya di Samudra Hindia. Dengan kata lain, pembangunan pangkalan ini bukan sekadar proyek strategis India, tetapi juga sinyal bagi China bahwa New Delhi siap menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Sebagai respons, China diperkirakan akan mengambil sejumlah langkah untuk mempertahankan pengaruhnya. Salah satu yang paling mungkin adalah meningkatkan kehadiran armada angkatan lautnya di Samudra Hindia, baik melalui patroli yang lebih intensif maupun penempatan kapal perang di wilayah strategis.
Selain itu, Beijing juga bisa memperkuat aliansinya dengan Pakistan dan Sri Lanka, dua negara yang memiliki peran penting dalam jaringan pengaruh Cina di kawasan ini. Melalui kerjasama militer, investasi infrastruktur maritim, dan akses pangkalan angkatan laut, Cina dapat memperkuat posisi strategisnya. Tidak hanya itu, Cina juga diperkirakan akan mengembangkan teknologi anti kapal selam untuk mendeteksi dan menetralisir kapal selam nuklir India. Dengan kemajuan dalam drone bawah air, sonar canggih, serta satelit pengawas lautan, Cina memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kemampuan peperangan anti kapal selamnya. Namun, ada konsekuensi besar dari semua ini. Jika India terus memperkuat pertahanannya dan China merespons dengan eskalasi militer di laut, maka kawasan ini akan memasuki fase baru dalam perlombaan senjata. Dari yang awalnya hanya persaingan strategis, situasi bisa berubah menjadi ketegangan yang lebih tinggi, atau bahkan konflik terbuka jika terjadi salah perhitungan di lapangan.